وعلى صلاح الشام ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفكهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وإلى أرواح مشايخنا ومعلمين في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الحبيب عثمان مفتي البتاني شيخ محمد نبامي البنتاني الحبيب أحمد بن عبد الله المشهور الحبيب حسين بن أبو بكر العالم الحبيب عبد الله بن محسن العطاس الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي الحبيب علي بن حسين العطاس بن بكر بن سالم والحبيب سليم بن جدا والأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ومربي الوحدة خصوصا معلم شافي حذامي أبو استخاري بن سيف بن أمس لكي هاج عبد الله شافعي بن حسن مرتضى الحبيب عبد الله بن حسين الشامي ثم إلى روحي آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومن يجاهد لدينك ومن يؤمر لدين الإسلام وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين قال رضي الله عنكم بسم الله الرحمن الرحيم yang mana sekarang bacaan Tarjis oh ini udah habis nih yang 8 udzur syar'i udah habis iya Yang syair ini kan? Hah? Oh dia itu. Sekarang pada ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khulf. Faedah ke-6. Menyatakan perihal pendirian makmum di dalam shaf. Ini shaf artinya ini barisan. Di dalam shaf sembahyang. Mau sholat barisan kudu diatur dulu, jangan barangan aja kayak ular belok-belok. Makanya imam ini dari awal dulu nih ngomongnya ya. Kalau mazhab Syafi'i azan, dia yang azan, dia yang qomat. Kalau mazhab Syafi'i jadi nggak boleh berantakan. Yang azan siapa, yang qomat siapa. Apalagi udah tepok-tepok aja di belakang. Yang nyuruh qomat jamaah, salah. Yang nyuruh qomat imam. Tapi ini di mana-mana nih, biasaan. Ya malum kagak ngerti deh.
Kalau nggak tahu, yang nyuruh qomat imam. Selain imam kagak boleh. Itu namanya nyolongcong. Tahu nyolongcong nggak? Ini bahasa apa ini nyolongcong? Nyolonong, kalau orang Sunda bilang nyolonong lo. Itu ada hadisnya. Nyolongcong itu nggak punya adab, menyuruduk aja. Bukan bagiannya, nyuruduk aja. Itu namanya nyolongcong. Pantangan Rasulullah. Pulang Isra Mi'raj amanat dari Allah. Muhammad jangan ke Mekah, ke Palestina. Yang jadi imam sholat subuh kamu nanti di sana. Itu sholat yang jadi imam Nabi Muhammad, tandanya syariat semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dihapus oleh syariat Nabi Muhammad. Makanya biar Nabi Isa masih hidup, kan Nabi Isa masih hidup nih, ada di langit Pak, di langit. Syariatnya tetap syariat Nabi Muhammad gitu. Makanya Nabi Isa juga ya masuk umat Nabi Muhammad jadinya. Orang syariat yang dipakai syariatnya nggak udah pakai Injil atau Taurat tuh Nabi Isa. Nggak dipakai Injilnya. Jadi syariat Nabi Muhammad. Wala Nabi Hidir. Syariatnya tetap syariat Nabi, kan dihapus. Isyarat Rasulullah jadi imam di Baitul Maqdis itu isyarat bahwa seluruh syariat yang pernah diberlakukan oleh Allah terhadap Nabi Adam sampai Nabi Isa udah nggak berlaku lagi udah. Itu isyarat Nabi Muhammad disuruh jadi imam ketika pulang Isra Mi'raj, jangan ke Mekah, turun dulu ke Baitul Maqdis. Begitu nyampe Nabi Adam di depan. Barisan depan Nabi Adam tuh nabi-nabi, berikutnya maka Jibril. Kata Rasulullah belum pernah sesak penuh masjid Baitul Maqdis sesesak sepenuh pada saat itu. Berjubah. Hanya Rasulullah ngelihat di depan ada engkongnya nih, malu Rasul. Padahal Allah yang nyuruh. Tuh akhlak Pak. Di belakang umpat Jibril nyariin, aina Muhammad, aina Muhammad. Nggak tahu di pojok lagi ngumpet Rasulullah. Itu Nabi segitu. Jadi yang dibilang ilmu itu hakikatnya akhlak. Kalau nggak punya akhlak repot orang, gitu ya. Bukan dipinter, cariin. Kenapa ngumpet di pojok? Ada kakek nongkrong di depan, malu. Ini kata Jibril ini kan Allah yang nyuruh. Hanya balik lagi, bilangin Jibril salamku untuk Muhammad, pimpin sholat yang mimpin Nabi Muhammad. 2 kali nyuruh tuh. Kalau menurut informasinya, baru Rasulullah maju ke depan jadi imam. Gitu. Itu di situ lagi ngaji Mukhtasar Abi Jamroh. Ya alhamdulillah saya udah hatam. Itu kitab Mukhtasar Abi Jamroh memang kitabnya antik-antik hadisnya, 40 hadis. Nah di situ ada nyolongcong tuh Pak tuh. Nabi Muhammad pantangan nyuruduk. Segitu ada instruksi dari Allah. Perintah Allah tetap amanat dilakukan. Tapi di sini kemanusiaan pun ternyata harus jadi pemikiran. Menjadi seorang pimpinan
dan penghapus seluruh syariat, sekalipun mandat sudah ada dari Allah, waktu menjalankan kemanusiaan Rasulullah tetap jaga akhlak. Makanya hakikatnya ilmu di akhlak. Buahnya kayak apa juga ilmunya, nggak punya akhlak itu. Ya. Namanya itu tukang nyuruduk namanya. Nah, nggak bakal jadi naik ke level berikutnya. Apalagi tukang seradak suruduk. Ada tukang nyuruduk nggak di sini? Ini saya bawa dulu jalan-jalan nih. Kok ngomong ke shop ke sini-sini, gitu. Biar tahu bahwa pertama yang namanya jadi imam memang perintah qomat dari imam. Rasulullah kan sifatnya masih universal. Syariat dipahamin ami Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Dipahamin ma Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah. Dipahamin Imam Malik, mazhab Maliki. Terus Ahmad bin Hambal, kita mazhabnya Syafi'i. Yang nyuruh qomat imam gitu ya. Yang qomat tugasnya yang azan. Kalau kagak azan nggak boleh qomat. Urutannya jadi seperti itu. Jadi jangan suka tepak-tepok. Oh, di luar. Emang kita jadi imam? Gitu. Nih lagi ngaji nih. Nanti baca lagi di kitab apa namanya? Ada Tangkihul Qaul. Ada di situ. Enak Pak ngaji kalau kitanya, ya saya juga bukan pakar ilmu, bukan. Kalau ngaji bersanad, ngomong tuh tinggal tak enak. Udah nggak mikir lagi di sini. Dan dijamin omongan itu bisa seperti itu. Saya juga bukan ngedikte mau apa. Kalau pengen tahu kebenarannya seperti itu. Kalau nggak ngaji ya nggak berani kita ngomong begini. Mutusin permasalahan. Dan ternyata emang ibadah ngikut jalur guru nyaman. Tidak meragukan, nggak ada keraguan-raguan, nggak bakal bertanya-tanya, bener nggak ya? Bener nggak ya? Bener nggak ya? Kan ragu-ragu begitu. Kayak sih lantaran memang bodoh saya ngaji bersanad, saklek aja ngikutin guru udah nyaman ibadah udah. Yang nyuruh qomat imam, nggak boleh jamaah tepak-tepuk tangan ngedehem-dehem. Gitu. Tahu di sini ada nggak di sini? Tapi Pak jangan kesindir ya, jangan kesindir. Kan kita lagi ngaji nih, lagi ngaji. Kalau cegukan, tahu cegukan nggak? Jadi orang jangan cegukan, nggak bakal naik ibadah. Dikit-dikit sakit hati. Nyindir mulu nih ngaji nih. Gini. Saya mau kagak niat nyindir. Emang ngomong yang hak. Dan ini emang yang dapat saya ngaji. Jadi yang azan dia yang qomat. Yang nyuruh qomat imam. Nah imam kalau mazhab Syafi'i selesai qomat masih duduk bareng-bareng di sini. Kalau mazhab Syafi'i beres qomat doa. Habis beres doa baru kalau mazhab Syafi'i masuk imam ke sini nih. Berdiri. Udah beres ke doa. Berhubung imam udah berdiri masuk ke ini pengimaran, baru jamaah pada berdiri. Kan ada yang kon mati sholat udah pada berdiri aja ya. Ada yang duduk juga ditepuk matanya. Malas lu, diri. Ini. Padahal mazhab Syafi'i bukan begitu. Selesaikan qomat, selesaikan baca doa, gitu. Baru imamnya nanti ke sini, baru makmum pada berdiri.
Itu pemahaman, bukan pemahaman ya. Kan saya pernah ikut sholat ame guru bareng. Bilang seperti itu. Baru nih imamnya masuk. Ngomong tuh imam sawu wa'tadilu. Boleh sawu sufufakum. Memang itu teriakan imam. As-sholatu jami'ah rahimakumullah. As-sholatu jami'ah rahimakumullah. Sholat sunat diberjamaahkan. Kalau sholat wajib qomat. Jangan pakai as-sholatu jami'ah lagi. Jadi kalau as-sholatu jami'ah rahimakumullah, sholat sunat berjamaah. Itu tuh bacaannya. Kalau imam, kalau sholat wajib sudah digantiin. Jangan baca as-sholatu jami'ah lagi. Kan udah qomat. Jadi as-sholatu jami'ah sebanding dengan qomat. Jadi, tapi imam suka ada yang ngebaca lagi nih as-sholatu jami'ah itu. Double gitu. Nggak ngerti. Ya habis kalau nggak ngaji emang Pak gitu. Makanya kudu ngaji juga. Salah tapi nggak batal. Tapi kan kealiman seseorang ketahuan. Itu as-sholatu jami'ah. Nah, ketahuan nih kalau duren serang. Tahu duren serang nggak? Tipis dagingnya. Bijinya tebel. Begitu dikupas juga dia udah nongol duluan bijinya. Duren serang. Makanya jangan suka nongolin biji. Biar ketahuan laki-lakinya. Kan ada istilah Pak, rejal. Dalam ilmu sufi, rejal itu laki-laki yang punya popularitas level tinggi. Ini orang sebenarnya nggak punya level sebenarnya, cuman nonjolin mulu gitu. Namanya biar dipanggil rejal. Gitu. Kita juga laki-laki Pak. Rijal itu laki-laki artinya. Kalau kata ayam jago biasa diadu itu rijal. Cuman kita rijalnya rijal biji, baru di biji doang rijalnya. Tuh aneh omongan gitu tuh. Masya Allah, guru ya, nggak habis-habis ilmunya. Sindiran agak halus. Kalau ahli sufi mimpin sebuah tarekat memang rijal tulen. Ini ilmu kagak punya, masa kagak punya, tapi pengen mimpin mululu. Namanya rijal apa? Nah, rijal biji ketemu alim ngomongnya. Rijal biji. Jangan sampai jadi duren tipis dagingnya itu. Bijinya gede itu. Makanya paling banyakin ngaji dah, enak ngaji. Nggak usah nonjolin diri, nggak usah pamerin diri. Allah juga maha tahu di level mana kamu berada. Maha tahu Allah. Ntar ngikutin kayak air aja ngalir itu. Yang penting kita banyak ngaji aja udah. Beres tuh sawwa tadilu itu teriakannya. Barisan Pak, kudu rapi kalau mau sholat. Lurus, jangan kayak ular. Belok. Dibilangin sawwa tadilu. Nggak ngerti nih jamaah bahasa Arab. Gue bahasa kita aja. Rapatkan barisan, luruskan. Masa nggak ngerti juga? Kalau ngomong rapatkan barisan, luruskan. Yang dirapetin bukan kaki. Kakinya megar ke sini nih. Kadang-kadang tuh kaki dikejar-kejar sama yang kaki yang atuh lagi. Padahal tuh selangkangannya udah ngelebar tuh. Sakit itu nggak bisa ruku bisa-bisanya. Yang disebut sawwa tadi lu kakinya
Yang belakangnya agak ini merapat, tapi jangan terlalu rapat. Di kaki mah ditumit mainnya. Kalau yang saya dapat waktu ngaji begitu, bukan dimegarin kakinya begini nih. Tuh kaki sebelah dipepet sama dia tuh. Ada yang kesel, injak aja kakinya. Ngikutin mulu. Itu bahasa hadis, makanya kudu dipahamin sama ulama. Jangan hadis terjemahan. Arti sawu wa'tadilu, apalagi yang itu. Jangan sampai barisan merenggang. Nanti setan di tengah-tengah, ditakut bener nih. Ketakutan. Sebenarnya itu nggak usah kudu ketakutan, sesuai perintah. Kalau berlebihan juga mahaminnya, jadi salah jadinya. Istilahnya apa tuh, iprit ame taprit. Ada yang teledor, ada yang berlebihan. Jangan berlebihan, jangan teledor. Makanya kudu pakai guru mahamin hadis begitu. Jadi sawu wa'tadilu. Jangan Allahu Akbar aja dulu nih. Barisan diawasi dulu. Luruskan barisan, rapatkan. Nengok ke kanan, nengok ke kiri. Kalau saya kanan ke sono ya. Bapak-bapak kemana kanannya? Tuh, kan belah sini ngadepnya. Gitu. Jadi nanti jangan puyeng nantinya. Ustaz kan ke sono. Kayak kasihan harus sono. Bapak. Terus kanan saya kemana? Kan madepnya ke sini. Berarti kanannya belah sini. Itu ya. Lantaran madep kemari. Barisan Pak, luruskan. Cara bikin barisan. Di sini. Tengah dulu nih. Ini kan imam di sini. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Disungsang. Cara ngisinya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Penuh barisan ini nih. Tengah lagi di belakang. Caranya. Ini barisan kanan mulu. Ke kiri kosong ya. Salah. Disungsang. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Penuh yang sini nih. Di belakangnya lagi. Kanan, kiri, kanan, kiri. Udah penuh lagi. Terus diisiin. Pada ketika jamaah berdatangan. Apa namanya? Berdatangannya perlahan-lahan. Tapi kalau kayak tadi kan brut aja. Memang udah banyak jamaahnya. Ya isiin aja itu. Secara normal. Penuhin belah kanan, penuhin kiri. Selesai ada yang di tengah. Penuhi kanan, kanan kiri. Bermula makruh bikin sop yang di belakang. Padahal sop yang di muka belum cukup. Kalau yang ini depan belum penuh, tuh, masih ada yang kosong, main bikin barisan aja di belakang. Yang di belakang disambet setan. Kan kudu pakai ilmu begini nih. Salat berjamaah 27 derajat kalau ada ilmunya. Ngarep-ngarep 27 disamber setan. Oh sendirian sholatnya di belakang. Sop awal masih ada. Kalau barisan awal masih kosong, masuk. Jangan dulu ke belakang. Makanya kalau dari belakang datang, larak lirik dulu nih. Kosong masih kosong, masuk ke situ. Dan pada saat masuk juga, nih makmum yang di depan nih mesti ngerti. Makanya hubungannya harus harmonis antara imam dengan makmum. Artinya imamnya kudu ngaji, makmumnya kudu ngaji juga. Jadi ketika ada makmum yang datang belakangan, sop awal masih kosong, kasih kesempatan untuk masuk. Ini kagak, masih kosong sebenarnya. Ini yang belakang mau masuk, mau garin lagi begini nih. Biar nggak boleh masuk, ditahan. Kalau udah ngaji malah ngasih kesempatan, kasih ke depan. Makruh membikin sop yang baru di belakang
padahal di depan belum sempurna. Makanya rapiin dulu tuh yang depan, kalau sudah sesuai aturan sempurna ya baru bikin sop berikutnya. Ini kan gini-ginian Pak nih, matan sapina kasih patusannya nggak ada, patul qorib juga nggak ada, bikin sop begini. Sebagai lagi makruh atas makmum berdiri sendirinya di dalam sop, maka sekiranya sop yang di muka sudah cukup, maka dia rapat sedikit kepada sop yang di mukanya. Maka dia takbiratul ihram, kemudian maka sunat dia tarik akan seorang yang di hadapannya, tetapi yang mengetahui akan ini masalah. Yang depan udah sempurna barisannya, udah rapat lagi. Kita baru datang nih mau berjamaah, kemudian nggak kebagian sop ini nih. Nah, caranya gimana di sini? Sendirian di belakang. Kan kalau ini udah cukup, kita masuk sendiri di belakang. Tuh yang di belakang sendirian seperti angonan kambing, ada kambing yang pincang kakinya, kan ketinggalan sama temen-temennya. Dia kagak ngerti nih, di jauh macan udah ngincer aja nih. Yang diincer kan yang lelet, yang lain pada gesit-gesit nggak bakal diincer sama macan. Yang misahin diri dari angonan kena nih sama macan nih, bener. Itu juga yang sop misahin barisan, yang ini udah penuh, mau masuk gimana caranya? Ini caranya nih. Jadi kalau kita sop ini sudah rapi, ada di belakang, itu bakal kena tuh, disambar setan itu. Soal sendirian, diganggu setan. Yang ini nih enggak nih. Begitu menurut informasinya Pak dari fikih. Terus bagaimana caranya? Caranya di sini, maka sekiranya sop yang di muka sudah cukup, maka dia rapat sedikit kepada sop yang di mukanya. Maka dia takbiratul ihram. Jadi masuk dulu ke barisan ini. Mau bikin barisan di sini, ini sendirian. Kalau ada temennya dua, jangan kemari, jangan. Kalau ada dua di sini, ini mah sendirian nih. Sendirian, sendirian. Masuk merapat ke depan. Ini yang depan nih, pakai kudu ngaji juga. Kalau ada temen masuk ke dalam, ke shop situ, berarti ini orang ngerti nih. Orang ngerti itu. Dia makruh di belakang sendirian. Takutnya nanti kesambet sama setan nantinya. Dia masuk. Nah, kalau ngerti dikasih sama temennya. Kalau yang nggak ngerti nih, udah sempit, maksa aja nih orang nih. Malah sama kita dijepit udah. Dijepit. Nggak ngerti. Itu bisa jadi batal sholat. Kesel sama temen yang masuk nyelip mulu nih. Nggak ngerti bener. Padahal justru yang ngerti dia. Gitu. Makanya ini masalah kudu sama-sama udah ngaji. Yang atuh udah ngaji, yang depan belum ngaji. Begitu yang belakang mau masuk ke depan nih, kakinya dirapetin, tangan diginiin, malah dimegarin gitu. Artinya apa itu? Tidak memberi kesempatan. Besok kalau kejadian nih Pak nih, ini untung yang ngaji banyak nih. Susah juga ngasih pengertian begini soalnya. Semua ini kudu kompak. Imam kudu ngaji, makmum kudu ngaji. Itu. Nanti kalau temen masuk nyelip nih udah penuh, masing masuk aja. Ini orang pengen selamat. Takbiratul ihram dulu nih, Allahu Akbar. Nah, sesudah dia takbiratul ihram, kemudian maka sunat dia tarik akan seorang
yang di hadapannya, tetapi yang mengetahui akan ini masalah. Ulang supaya jelas. Barisan udah penuh, masuk ke depan. Nah di sini ngomongnya teksnya, maka sekiranya sop yang di muka sudah cukup, maka dia rapat sedikit kepada sop yang di mukanya, maka dia takbiratul ihram. Kemudian maka sunat dia tarik akan seorang yang di hadapannya, tetapi yang mengetahui ini akan ini masalah. Masuk merapat takbiratul ihram. Sesudah takbiratul ihram, ini temennya ditarik ke belakang. Itu cara nariknya gimana? Itu, ya. Ini kalau tukang main pukulan ditarik, bahaya. Menarik-narik aja loh. Apalagi yang nggak ngerti. Tapi beginilah memang caranya. Ditarik ke belakang. Yang narik mesti udah ngaji, yang ditarik juga. Oh, yang narik udah ngaji nih, yang ditarik belum ngaji. Kayak mancing belut, bedol-bedolan jadinya. Yang ditarik nahan. Yo. Yang narik kokoh, temenin gue. Gimana? Paham nggak? Ini ilmu luar biasa ini para jamaah nih. Emang jarang-jarang dikaji emang juga. Nih, jadi ini ilmu memang kudu ngaji dua-duanya. Yang narik udah ngaji, yang ditarik udah ngaji. Kalau yang ditarik belum ngaji, nahan nggak? Ya capek lama-lama ya. Yang narik hayu aja, yang ditarik nahan terus-terusan. Itu nggak kelar-kelar jadi main bedol-bedolan itu. Tarik, ditarik ke belakang, ngelangkah belakang rapat, ngelangkah belakang rapat. Itu ya caranya ngelangkah. Ini yang narik udah takbiratul ihram, nggak batal, nggak dosa, kecuali yang narik belum takbiratul ihram. Kalau pemain sudah masuk sebagai kesebelasan, gitu. Jadi untuk menyatakan sebagai pemain kesebelasan, si masuk nih yang baru nih udah takbiratul ihram. Waktu narik nggak dosa. Tapi kalau belum takbiratul ihram main tarik aja ke belakang, ya, lumayan main orang sholat, dosa nariknya. Itu. Kalau udah takbiratul ihram, temen ditarik ke belakang, dosa nggak? Nggak dosa. Sebab itu memang aturan syariat. Tapi kalau belum takbiratul ihram, main tarik aja temennya ke belakang, itu dosa. Sebab dianggapnya ngeganggu orang sholat. Satu mundur, diam. Satu mundur, diam. Sampai akhirnya di belakang ada temennya berdua. Nah ini kan ompong nih barisan nih. Kan masuk ke belakang kan mundurnya atuh. Ini kosong nggak di sini? Merapat pelan-pelan, ya. Jadi yang ini ngerapetin, yang belah sini, tuh kan kudu ngaji kan semuanya. Coba kalau nggak ngaji, ompong tuh. Kalau barisannya kopong kosong, putus berjamaahnya. Oh, berjamaahnya, putus. Sholatnya, ya sah, sholatnya sah. Duh, cuman berjamaahnya putus lantaran kosong gitu. Makanya jangan sampai kosong. Yang ini geser, yang ini geser, ini geser, ini geser. Lama-lama juga caranya seperti itu. Jadi ditarik, ngikut. Ngelangkahnya pelan-pelan, Pak. Jangan sekaligus ngelangkahnya, bisa batal nantinya. Mundur, rapat, mundur, rapat, mundur, rapat, sampai ada di sop yang kedua. Ada yang nanya dulu nggak nih sini nih? Biasanya banyak masalah biasanya nih. Kalau bisa saya jawab, kagak bisa saya jawab juga, kagak bisa jawabannya entar. Kagak kita terusin. Ya.
Ya. Nah ini di sini pertanyaannya butuh kebijaksanaan. Yang ngaji juga belum tentu paham, apalagi yang kagak ngaji. Yang ngaji aja mesti berantakan barisannya, apalagi yang kagak ngaji. Terus bikin barisan, ternyata dalam sholat berjamaah bikin barisan aja jadi masalah. Baris ini masih kosong, udah bikin barisan lagi baris ini. Yang ini aja barisannya, apalagi anak kecil. Perasaan tadi barisannya udah penuh, anak kecil jalan-jalan, anak kecil, jadi kosong nggak tuh barisan? Jadi kosong. Tuh kosong gimana tuh? Ini juga anak-anak kan nggak bisa diem. Jadi kosong jadinya. Anak-anak mah kagak dosa pak. Yang dosa aki-aki. Udah baris, pakai jalan-jalan sholat. Udah aki-aki. Kalau anak-anak sih juga anak-anak. Jadi masalah. Nah ini kita jangan geregetan gara-gara orang ada yang salah bikin sop, terus kita agak jengkel. Padahal kita lagi sholat nih, lagi sholat mikirin orang, jengkel, batal lagi ya sholatnya, nggak usah mikirin. Dan ini kan permasalahannya sunat, bukan wajib. Cuman sholat berjamaahnya kagak nyambung lantaran barisannya kosong. Gitu ya. Terus gimana masalahnya? Ya udah nanti masalahnya di pengajian. Sebab kita bawa ngaji nih. Ada yang bikin sop kagak bener. Bapak-bapak nasehatin. Kalau diterima, kalau nggak terima, baru ngaji 2 hari aja lu cerewet lu. Kata gitu. Nah, kalau jadi ustad gitu. Orang kan ada yang nerima kalau dibenerin, ya. Ada juga yang ngedadak jadi ustad. Ada aja nyautinnya bukan terima kasih gitu. Malah nyautinnya kagak ngenakin gitu. Makanya jaga juga di sini ya. Jaga etika, jangan sampai orang dengan kita rajin ngaji, ada orang nggak sesuai dengan ilmu ngaji nih, kita kesel, kita tegur. Akhirnya kebanyakan orang ditegur, lama-lama jamaah jadi berkurang. Gara-gara ada orang yang cerewet, ngor mulu gitu. Jadi ilmu juga pak, bawahnya harus bijaksana. Jangan kita sering ngaji, ngelihat orang yang salah, kesel aja udah. Ngaji buat kita aja yang penting udah. Lu gimana nih orang-orang nih? Nggak usah mikirin orang-orang. Salah sendiri kagak ngaji. Yang ngaji aja tuh paham tuh kagak. Yang penting kita gugurin kewajiban. Caranya seperti itu. Tuh ini kosong barisan gimana berjamaahnya jadi putus. Kagak dapat berjamaah. Kan putus kosong. Ya sudah. Nanti pelan-pelan perbaikannya lewat taklim. Ada lagi? Mau diterusin? Ya. Ini kan tengah, kanan, kiri, kanan, kiri. Udah penuh, tengah lagi. Ke tengah ke sini. Nanti kanan, kiri, kanan, kiri. Udah penuh, kanan, kiri. Di tengah lagi. Ini kan jarang yang tahu yang gini-ginian nih. Yang tahu aja lupa, orang baru ilmunya. Di mana posisinya. Jadi penerapan ilmu ini perlahan-lahan tidak bisa segera untuk diterapkan. Ya. Gimana? Nggak salah, bab tayamun, bab kemujuran, bab keberuntungan.
Kalau pakai kanan ngasih itu tandanya untung. Kalau pakai tangan kiri ngasihnya nih, apa artinya? Tuh, udah dilempar lagi pakai kiri lagi. Ada isyaratnya nggak? Nerima buku catatan amal pakai tangan kanan, tandanya selamat. Nerima buku catatan amal pakai tangan kiri, tandanya celaka. Apalagi perut, tangan ini nih masuk ke perut. Itu nanti amal, buku catatan amal udah pakai tangan kiri nyeplos ke perut di belakang nerimanya. Itu udah celaka, nyungsep udah. Terus gimana permasalahan yang tadi? Ini barisan masalah sholat kanan kiri. Jangan kanan dipenuhin, sengkleh tabrak sebelah. Itu. Ini kan kapal nih, kapal. Sayap kanan, sayap belah kiri mulu diisiin. Oleng muter nantinya. Itu ada babnya lagi nanti. Kan kanan dulu penuhin, bukan di situ tempatnya. Kalau masalah sholat, kanan, kiri, kanan, kiri. Begitu caranya. Kalau urusan sholat, memang sebelah kanan itu utama. Tapi urusan bikin sop di sholat, kanan, kiri, kanan, kiri. Begitu caranya. Ada yang bilang, kemarin yang sholat di sebelah kanan mati. Yang kanan mulu banyak yang mati. Hanya agak mau dia. Gua ogah di sana no. Nah, udah 3 orang mati. Nggak ada urusannya Pak. Itu mau di kiri mau di kanan kayak. Pernah kejadian. Yang belah kiri nggak mati-mati udah tua juga. Yang belah kanan dulu. Hanya dia kagak mau duduk di situ. Udah ogah gua di situ ah. Marah 3 orang mati mulu. Nggak ada urusannya para nyamah gitu kan. Kebijakan kita gimana kayak kalau nemuin misalnya dari tengah ini udah banyak, tapi yang kanan tiba-tiba ada juga 1 atau 2 orang, kita yang mana tuh jadi? 1-2 orang di sana, di sini di kanan. Benar di sini. Yang udah ngaji ya, yang udah ngaji. Itu tuh orang salah, tapi kita bilang salah ente, marah nggak? Kanan yang benar pasti begitu tadi tuh. Orang kanan. Ini kan yang kanan utama. Iya, kanan itu utama. Tapi bukan membahas masalah sop di dalam sholat. Kalau sop di dalam sholat, tengah, kanan, kiri. Tengah, kanan, kiri. Terus begitu. Cara di dalam bikin sop. Itu yang saya dapat waktu ngaji. Itu kan aman. Kalau ditanya kitab apaan, nggak tahu. Saya terus terang aja ditanya kitab apa, nggak tahu. Tapi waktu guru nerangin, tengah, kanan kiri, penuh, belakang lagi di tengah, kanan kiri, terus begitu. Udah penuh lagi, belakang lagi di tengah, kanan kiri, begitu seterusnya. Perintahnya begitu. Udah. Jam berapa ini? Hah? Emang kalau ngaji sih, kalau yang demen namanya ngaji enak. Kalau yang demen, kalau yang kagak demen itu udah lama bener nih ngaji. Kalau yang demen sama ilmu 1000 rakaat di taman surga, berpikir 60 tahun, 2 kali mikir 120 tahun, 3 kali mikir 180 tahun. Kalau kita kan demen pahala ya, hitung aja sendiri tuh pahalanya tuh. Daripada di rumah nantinya ketemu bini lagi enak, ketemu bini lagi enak. Ada yang ngaji. Ngaji bahagia Pak. Bahagia nggak ngaji? Bahagia. Ada nggak yang kesal ngaji? Wah repot terus itu.
Aduh, bahagia ngaji. Nyaman, enaknya. Pakai AC, kipas angin, udara segar, enak. Di rumah bau ikan japuh di rumah. Orang apa aja ada di rumah. Kalau masjid kan nggak ada gudangnya. Ya gudang juga paling orang sokan. Ini mah ada terasi, ada ikan peda, ikan japuh. Wah, apa? Di masjid kan nyaman, enak, udaranya enak. Tapi kita kadang-kadang masih ketuker tuh, ya. Lebih betah di rumah. Belajar nyaman duduk di masjid, di majlis ilmu. Kenapa? Nggak tahu kita mau dipanggil Allah, mendadak apa entar nggak tahu. Itu kan rahasia. Ada kebaikan segera tampil, jangan pakai ditunda-tunda. Sebab tidak ada pekerjaan yang lebih unggul dibanding taklim. 3 ya dapat nih 1000 rakaat di duduk apa namanya di taman surga, 3 kali merenung 180 tahun diterima semuanya. Ente ngaji Quran mulu juga lama-lama. Karena kita bukan ahli ibadah. Ngaji Quran 1 menit masih cenghar mata nih. 2 menit udah kerjep. Menit ketiga udah mulai tuh bergerak hurufnya. Ini yang bergerak huruf mata nih. Tuh, lama-lama leng-lengan kunang-kunang. Kita kan bukan ahli itu. 1 juz dikelarin, nggak kelar. Giliran ngopi ngerokok. Cenghar lagi matanya. Ini terang lagi mata dipakai ngaji Quran, remeng-remeng lagi aja udah. Emang bukan ahli ibadah. Tapi duduk di majlis taklim 1000 rakaat sudah dapat, taman surganya sudah dapat. Berpikir 3 kali merenung, lewat Lailatul Qadar cuman 82 tahun. Kalau digenapkan, ini 180 tahun. Dapat semua Pak, yang nyender dapat, yang ngelonjor dapat, yang ngantuk semuanya dapat. Nggak usah khawatir, kan yang nyatet malaikat Pak. Emang kata juru tulis RW emang. Malaikat yang nyatet, nggak dibeda-bedain, nggak usah khawatir. Yang paham 1000 rakaat, yang kagak paham juga sama, nggak ada yang dibeda-bedain. Begitulah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada lagi nih, kita terusin dulu. Masih kuat nggak? Hah? Udah habis? Ya udah. Ani gua udah serak soal ini. Tandain Ustaz Najis. Nanti sini maka sunat pula bagi yang ditarik itu bahwa ia menurut mundur bersama yang menarik, berdiri berdua di dalam shop yang di belakang itu. Nah, ini ya, tandain misalnya. Wallahu a'lam.